Selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaiknya Kisah Dunia. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah abadi yang sangat indah. Cerita tentang keberanian, kesabaran, dan penemuan diri. Ini adalah kisah si bebek buruk rupa. Di sebuah peternakan yang ramai dan hangat, di antara suara sapi dan kokok ayam, hiduplah ibu bebek yang penuh kasih sayang. Ia sedang mengerami telur-telurnya dengan sabar. Tidak sabar untuk bertemu anak-anaknya. Suatu hari yang cerah, terdengar suara krak, 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 satu persatu. Telur-telur itu mulai menetas. Keluarlah anak-anak bebek kuning yang lucu, mungil, dan sangat menggemaskan. Mereka langsung mengikuti ibu mereka. Belajar cara berenang dan mencari makan. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ada satu telur yang belum menetas. Telur ini sangat besar, lebih besar dari yang lain. Dan warnanya sedikit gelap. Ibu bebek harus menunggu lebih lama. Dengan sabar, ia terus mengeraminya. Akhirnya, setelah penantian yang panjang, telur besar itu pun pecah. Keluar dari cangkangnya, muncullah seekor anak bebek yang, sangat berbeda. Ia berukuran besar. Tubuhnya terlihat canggung. Dan bulunya berwarna abu-abu kusam. Sangat tidak mirip dengan saudara-saudaranya yang kuning cerah dan lincah. Meskipun ibu bebek mencintainya apa adanya, sama seperti anak kinania yang lain. Sayangnya, hewan-hewan lain di peternakan tidak demikian. Ayam, kalkun, bahkan saudara-saudaranya sendiri mulai mengejeknya. Lihat si buruk rupa itu. Dia aneh sekali, ejek mereka setiap kali ia lewat. Mereka mematuknya, mendorongnya, dan menolak bermain dengannya. Hati si anak bebek malang ini sakit sekali mendengar semua ejekan itu. Setiap hari, ia merasa semakin sedih dan kesepian. Ia mencoba bergabung, tapi selalu ditolak. Ia merasa benar-benar tidak diinginkan di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Akhirnya, suatu pagi dengan hati yang sangat berat, ia mengambil sebuah keputusan besar. Ia tidak tahan lagi. Ia harus pergi meninggalkan rumah. Dengan langkah pelan, ia mengembara jauh dari peternakan, berharap bisa menemukan sebuah tempat di mana ia bisa diterima apa adanya. Perjalanannya tidak mudah. Ia bertemu berbagai macam hewan di alam liar. Ia bertemu bebek-bebek liar, tapi mereka juga menertawakannya. "Kamu aneh sekali, jangan dekat-dekat kami," kata mereka. Ia terus berjalan, sendirian, merasa semakin putus asa. Suatu hari, ia sampai di sebuah rumah sederhana milik seorang wanita tua. Awalnya ia merasa sedikit lega. Mungkin di sini ia bisa beristirahat. Tapi di dalam rumah itu, ia kembali diejek oleh seekor kucing yang sombong dan seekor ayam betina yang angkuh. Mereka membanggakan diri karena bisa mengeong dan menangkap tikus atau bisa bertelur setiap hari. "Apa yang bisa kamu lakukan?" tanya si kucing dengan sinis. "Kamu tidak bisa mengeong, tidak bisa bertelur. Kamu tidak berguna," kata si ayam. Sekali lagi, hatinya hancur, merasa tidak ada gunanya lagi di sana. Ia pun pergi dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Waktu terus berjalan. Musim gugur yang indah dengan daun-daun berwarna-warni berganti menjadi dinginnya musim dingin yang sangat keras. Ini adalah masa paling sulit dalam hidupnya. Si anak bebek harus bersembunyi di antara elong-elong yang membeku di tepi danau. Ia kelaparan, kedinginan yang menusuk sampai ke tulang. Dan yang paling parah, ia sangat sendirian. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah pada dingin dan kesepian. Ia meringkuk, mencoba menghangatkan diri, sambil berpikir, apakah ia ditakdirkan untuk hidup dan mati dalam kesunyian yang menyedihkan ini? Apakah tidak ada satupun tempat di dunia ini untuknya? Namun, seperti pepatah bilang, badai pasti berlalu, perlahan tapi pasti. Udara mulai menghangat, matahari mulai bersinar lebih lama setiap harinya, salju mencair, dan bunga-bunga mulai bermekaran. Musim semi yang indah akhirnya tiba, membawa kehidupan dan harapan baru ke seluruh negeri. Suatu pagi, saat ia sedang berenang perlahan di danau yang kini bebas dari es, ia melihat pemandangan yang paling menakjubkan yang pernah ia lihat. Di kejauhan, sekawanan burung putih yang sangat anggun dan indah sedang berenang dengan elegan. Mereka memiliki leher yang panjang dan melengkung, dan gerakan mereka begitu lembut di atas air. Ia merasa sangat kagum melihat keindahan mereka. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa sangat sedih. Ia berpikir, betapa indahnya mereka. Aku tidak mungkin bisa mendekati mereka. Aku kan sangat jelek dan canggung.
tapi ada sesuatu yang menariknya untuk lebih dekat. Dengan hati-hati, sambil menahan rasa malunya, ia berenang mendekati kawanan burung indah itu. Ia sudah bersiap untuk diejek lagi. Jadi ia menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Tetapi saat ia melihat ke bawah, ke permukaan air yang jernih seperti cermin, ia terpaku. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sosok yang terpantul di air bukanlah seekor bebek abu-abu yang canggung dan kusam. Ia melihat bayangan seekor burung dengan leher yang panjang dan anggun, bulu seputih salju, dan keindahan yang luar biasa. Ia bukanlah bebek, ia adalah seekor angsa. Selama ini, penderitaannya, perbedaannya, semua itu karena ia adalah seekor angsa muda yang belum tumbuh sempurna. Ia telah berubah menjadi burung air yang paling indah. Angsa-angsa lain yang anggun itu segera berenang mendekat. Tapi kali ini, mereka tidak mengejek. Mereka menyambutnya dengan gembira, mengelilinginya dengan ramah. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan keluarganya, tempat di mana ia benar-benar diterima. Ia akhirnya menyadari bahwa ia bukanlah bebek buruk rupa, melainkan seekor angsa muda yang hanya butuh waktu untuk bersinar. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini sangat penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Setiap dari kita itu unik, istimewa, dan memiliki potensi keindahan yang luar biasa di dalam diri kita. Dan yang terpenting, kita semua pada akhirnya akan menemukan tempat di mana kita benar-benar dihargai dan dicintai apa adanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk selalu baik hati kepada semua orang ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah!